Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ke obrolan santai kita. Saya Mas Han dan juga Pak Wahyudi sebagai teman-teman ngobrol yang cukup sering, Pak ya? Iya, sering sekali. Kali ini Semoga di nggak akhir bosan. tahun 2023 kita mencoba merefleksi dulu, Pak. Betul. Apa yang kita lakukan selama setahun ini, terus apa yang perlu dikoreksi, apa yang perlu dikembangkan buat tahun depan gitu, Pak. Mungkin monggo Pak Yudi bisa merefleksikan apa yang sudah dilakukan di tahun ini, Pak. Oke, terima kasih teman-teman sekalian ya. Ini segmen yang kita mengeksplor ya, eksplor apa yang kita lakukan, berarti apa yang sudah kita perbuat ya di tahun 2023 itu ya. Jadi saya menyampaikan bahwa kalau ibarat kita itu kertas putih itu kan justru di akhir tahun ini kita mencoba untuk membuat garis koordinat ya. Jadi kertas putih itu kita jadikan garis koordinat yang menjadi 4 kotak gitu ya. Nah, dari situ coba kita menganalisis SWOT bahasanya, SWOT ya. Jadi mulai apa itu strong, kemudian weakness, kemudian opportunity sama threat ya. Itu adalah terkait dengan kekuatan kita, kemudian kelemahan kita, kemudian peluang yang kita dapat, dan juga sama tantangan yang kira-kira menghambat peluang itu, seperti itu. Nah, itu ya, kita itu dulu ya. Berawal dari kertas putih itu. Nah, kemudian di titik pertemuan itu coba kita lingkari. Yang titik yang persimpangan itu, yang kan ada persimpangan itu, coba kita lingkari. Nah, inilah goal yang kita harapkan di tahun depan tercapai, atau tujuan yang akan kita tempuh di tahun depan. Di situ kita akan nyampe gitu. Artinya apa? Justru di akhir tahun ini mari kita sama-sama untuk membuat renungan apa sih yang sudah kita lakukan, apakah kita sudah ada perubahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, apakah kita punya kekuatan apa, dan kekuatan itu kita bisa meminimalisir kelemahan kita, apakah ada peluang sehingga kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi, apakah ada tantangan yang merintangi kita sehingga kita tidak bisa memanfaatkan peluang dan kekuatan kita. Kan itu penting sekali ya. Justru di akhir tahun seperti ini kita melakukan refleksi itu. Oke ya, jadi di persimaan itu kita tulis namanya goal atau tujuan. Oke, setelah itu kita coba untuk menginventarisir kekuatan kita apa saja sih ya. Coba semuanya coba kita punya kekuatan apa. Misalnya kita punya kekuatan waktu yang luang, misalnya bagi anak muda-muda yang belum punya istri atau suami, yang punya banyak waktu luang, itu ada kekuatan kita, misalnya begitu satu. Kemudian kita sudah bisa mencari uang sendiri, oh berarti kita punya kekuatan, namanya kekuatan finansial misalnya, kita tulis lagi. Kemudian kita punya kekuatan sehat jasmani dan rohani, kekuatan modal dasar. Kemudian kita punya kekuatan berbicara, kekuatan untuk melakukan terobosan, kemudian punya kekuatan untuk melakukan mobilisasi massa dan sebagainya, kekuatan kita. Jadi coba kita inventarisir semuanya kekuatan yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua adalah kelemahan. Coba kelemahan itu kita inventarisir. Nah, kelemahan kita apa sih kira-kira? Nah, itu kita inventarisir. Apa menjadi kelemahan kita itu kita inventarisir semuanya. Misalnya kelemahan kita adalah mungkin kita tidak bisa bergerak kalau tanpa orang lain. Berarti orang lain itu kekuatan kita. Nah, misalnya lagi kita itu ternyata mudah capek karena faktor kesehatan, misalnya mudah lupa misalnya. Kemudian kita itu misalnya terlalu sibuk sehingga waktu itu sangat terabaikan misalnya, sehingga itu menjadi kelemahan-kelemahan kita, nggak ada waktu untuk
berpikir, bertindak, belajar dan sebagainya. Itu kelemahan kita. Coba kita semua inventarisir itu. Kemudian peluang-peluang apa sih, kesempatan apa sih yang bisa membuat kita itu lebih baik lagi. Karena apa? Rumus dari sukses itu adalah bertemunya antara kemampuan dan kesempatan. Banyak orang yang punya kesempatan tapi tidak punya kemampuan. Atau orang yang punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan, sehingga nggak sukses, gagal. Nah, bagaimana kita bukan hanya menunggu peluang, tapi bisa menciptakan peluang. Ciptakan peluang. Kalau menciptakan peluang itu hakikatnya adalah menciptakan kemungkinan sukses, memungkinkan untuk sukses. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kita menginventarisir faktor apa sih yang menghalangi kita, yang menghambat kita, sehingga kita kok nggak cepat untuk berubah, bergerak lebih baik. Seperti itu. Contoh misalnya, tantangan kita itu adalah mungkin orang sekitar kita kurang jadi support, mungkin orang tua kita nggak support. Tantangan kita misalnya terhalang oleh biaya, nggak punya uang dan sebagainya. Tantangan kita mungkin ada kegiatan yang berbarengan dan sebagainya. Coba kita inventarisir semuanya, ya. Nah, dari semuanya itu kita mencoba untuk merumuskan sebuah tagline dari tujuan yang kita inginkan. Jadi tagline itu kan kata singkat yang memotivasi kita. Ya, secara intrinsik akan mengarahkan bahwa kita akan menuju ke sana. Dulu itu saya punya tagline adalah gini, hidup itu bukan dipikir tapi dijalani. Ya, itu tagline saya dulu tahun 2003. Hidup itu jangan dipikir. Kalau dipikir itu jangan-jangan diimajinasikan saja tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Tapi itu dilakukan. Makanya itu sangat berpengaruh sekali pada statement saya dimanapun saya itu bekerja. Contoh di BMP itu namanya selagi berdetak terus bergerak. Ya begitu teman. Karena hidup itu dijalani kok, bukan dipikir. Ketika kita jalanin, sudah sukses, sudah melakukan tindakan mengarah ke sukses. Daripada diangan, diimajinasikan, tapi nggak pernah berbuat apa-apa dan nggak pernah salah. Ya memang benar, nggak melakukan apa-apa jelas nggak salah. Nah, ketika melakukan apa-apa pasti ada kesalahan. Justru dari kesalahan itu akan menjadi kita semakin matang dan dewasa. Evaluasi lagi, belajar lagi, begitu. Tuh, apalagi kira-kira? Dari SWOT itu tadi Pak, kemudian dirumuskan jadi suatu tujuan di tahun depan, gitu Pak? Ya, sebagai pijakan kita, kata siapa itu Gus Anwar Zahid. Anwar Zahid. Jadi sadar diri, sadar posisi, sadar rai, kan gitu ya. Kan gitu kan ya. Sadar bondo ya, dan sebagainya. Itu terkait dengan SWOT. Ketika kita sudah sadar semuanya itu sebagai pijakan. Gampangnya gini Mas, ilustrasinya, ibarat kita mau bepergian jauh, kan kita bisa mengukur mobil kita pakai mobil apa, sepeda motor atau mobil gitu ya. Kemudian bensin kita cukup nggak sampai ke Jakarta. Kemudian kita ke Jakarta itu berapa hari nginapnya, kan diukur sama uangnya, perbekalan dan sebagainya. Itu namanya based on data, hidup berpijak pada SWOT tadi. Nah, SWOT tadi itu berdasarkan dari refleksi. Sakjane akhir tahun seperti ini kita merenungkan bagaimana perjalanan kita di tahun 2023 itu. Nah, setelah kita tahu semuanya, kita berpijak pada itu, kemudian kita menata masa depan yang lebih baik. Jadi intinya bahwa silakan kamu itu terobsesi. Ya, tapi ingat bahwa meraih prestasi itu bukan hanya dengan obsesi, tapi dengan jati diri. Apa jati diri yo? Lagi-lagi terkait dengan sadar diri, tahu posisi, itu sadar rai dan sebagainya, seperti itu. Motivasi buat berkembang di tahun depan seperti apa Pak?
contoh di lingkungan sekitar, keluarga itu membangun apa itu lingkungan seperti itu gimana sih Pak? Buat itu kan juga sebuah motivasi kan, yang paling mempengaruhi kita kan ya orang-orang di sekitar kita. Ya, motivasi itu kan ada dua ya, ada intrinsik sama ekstrinsik. Kalau intrinsik dari diri kita sendiri tadi, niat bahasanya, niat. Iya. Sebenarnya di kita yang agama Islam itu kan jumlah sekali. Jadi innama a'malu biniat. Ya, segala sesuatu itu apa kata niatnya. Nah, bagaimana setiap kilometer kita, itu saya sering dilihat di statusnya teman-teman tuh. Setiap kilometer kita itu punya cerita. Dan ceritanya itu adalah ibadah. Alangkah bahagianya ketika kita di alam akhirat nanti bahwa segala apa yang kita lakukan, mulai kita bernafas, kemudian kita melakukan apapun, sampai tidur pun, itu semua karena ibadah. Karena Allah misalnya, itu luar biasa. Nah, motivasi yang intrinsik inilah yang menjadikan kita akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Menjadikan orang di sekitar kita orang yang berbahagia. Jadi dari pancaran nur ilahi inilah sehingga apa yang kita sentuh, apa yang kita ajak, apa yang kita diajak, apa kita ajak untuk ngomong dan sebagainya, berinteraksi, semua akan terpancar rahmat dan rahimnya Allah itu. Memang itu secara otomatis memang akan ada seperti itu. Karena malla yarham wala yurham bahasanya. Siapa yang memang tidak pernah mengasihi seseorang, jangan pernah berharap orang lain akan mengasihi pada kita, seperti itu. Ada lagi mengatakan bahwa ketika kita itu sayang kepada seluruh makhluk Allah yang di bumi, makhluk yang di angkasa juga pasti sayang kepada kita. Itu luar biasa. Kalau teorinya apa itu? Teorinya siapa itu saya lupa ya. Terkait dengan apa itu atmosfer positif itu loh. Atmosfer positif itu loh. Jadi ketika kita itu mengeluarkan aura positif, itu akan secara siklus itu semua akan menjadi positif seperti itu. Itu ya intrinsik. Kalau ekstrinsik itu kan faktor-faktor yang dari luar. Iya. Itu yang negatif, yang positif itu seiring dan sejalan. Kadang-kadang yang kita terima itu negatif, bikin kita itu semakin down, bikin kita itu semakin tidak berdaya kan begitu. Ada juga faktor yang membuat kita itu lebih bergairah, berdaya, termotivasi, kepingin lebih baik lagi, ya, dan sebagainya. Lagi-lagi siapa yang menentukan apakah mereka yang masuk itu semua kita iakan dan kita ikuti arahnya? Tidak juga. Ya kita filter kan itu. Siapa yang filter? Lagi-lagi adalah iman, Islam, ihsan itu. Konsep Islam luar biasa, segitiga itu memang. Iman, Islam, ihsan itu. Selagi kita itu punya iman, kemudian menjalankan syariat Islam dengan baik, pasti akan terpancar ihsan, kebagusan-kebagusan itu. Kalau sudah bagus dirinya, saya yakin semua yang mendekati dirinya ikut bagus. Walaupun itu maling, walaupun itu orang yang tidak bagus, otomatis sebenarnya. Ya otomatis. Banyak cerita kok, banyak cerita. Ya, kalau gini saya cerita ya, ada orang yang berbadan kekar, kemudian dia itu mengemis atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Apa, Pak? Jadi mengemis sama Tuhan. Gini, dengan nama Tuhan, saya mohon berkailah saya sudah sekian hari tidak makan, ya. Semoga Allah senantiasa berkahi kalian semuanya yang peduli dengan kami. Atas nama Tuhan, tapi tidak ada yang peduli. Kemudian sampai sekian hari karena sangat laparnya, kemudian dia berontak. Oke, kalau memang saya atas nama belas kasihan, atas nama kemanusiaan, atas nama Tuhan pun nggak ada yang peduli. Oke, sekarang atas nama saya sendiri dan atas nama kekerasan, saya akan merampok dan membunuh demi makan. Kan itu bukan mitos, itu nyata. Ya. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi bahwa orang pengemis meminta-minta itu orang yang tidak mampu. Dan misalnya kita lihat bahwa dia itu mampu dan kita nggak peduli, nggak boleh. Nah, jadi biarlah kita itu memberikan, kemudian tetap
kita melakukan pendekatan ya, karena di Quran kan jelas, man ahyan nas faka ahyan nas jami'ah. Siapa yang peduli pada seseorang itu hakikatnya peduli pada semua manusia, kan begitu. Jadi itu penting sekali, itu faktor ekstrinsik yang harus kita filter lagi. Apapun yang ada, baik negatif, positif, anggap aja semua itu positif, karena itu sangat berpengaruh sekali. Jadi bahasanya yang paling sederhana adalah jangan pernah didikte dengan siapapun. Kalau kamu memang orang baik, jadilah orang baik. Jangan karena dia baik dengan kamu jadi baik. Jangan sampai ada orang yang tidak baik kemudian kamu juga menjadi tidak baik, seperti itu. Artinya dari cerita tadi adalah apa yang kamu lihat, apa yang kamu interaksikan dengan orang lain, ya jangan serta-merta itu mempengaruhi dirimu. Lagi-lagi bahwa kalau kamu memang orang baik, baiklah dengan siapapun, walaupun orang lain tidak baik dengan kamu. Karena satu orang yang kita tidak peduli itu hakikatnya akan berpengaruh pada sekian orang gitu. Jadi yang perlu kita kuatkan dulu dari unsur instriknya, Pak. Intrinsik ya, niat. Islam sudah luar biasa. Iman, Islam, ihsan itu intrinsik itu. Jadi itu iman saya, Mas ya. Jadi saya juga bukan seorang kiai dan juga bukan santri ya. Pokoknya saya dulu juga ngaji juga. Artinya apa yang saya omongkan ini juga berdasar dan juga pengalaman saya sendiri. Bagaimana kita itu mampu berpikir, bersikap dan bertindak itu memang kalau ada nilai-nilai agama, terutama agama Islam. Kalau kita tarik lebih spesifik adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah misalnya, itu yang ya Allah luar biasa lah. Hidup itu semuanya itu baik-baik saja. Selalu bersyukur, Pak. Bersyukur ya, baik-baik saja. Kalau memang pun di tahun 2023 ini kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, Pak. Bagaimana tips buat tidak cepat puas biar 2024 kita bisa naik level dari 2023. Apa yang sudah baik kita lanjutkan menjadi lebih baik lagi di tahun depan. Oke, orientasi puas itu kan macam-macam, Mas ya. Iya. Nek saya sarankan, kepuasan itu adalah bagaimana kita memberi yang terbaik pada orang lain. Itu nilai kepuasan. Justru kalau kita itu puas dengan 1 juta hari ini, kan cuma untuk 10 orang 1 juta. Nah, kalau 1 juta itu tahun depan jadi 10 juta, berarti untuk 100 orang, kan gitu. Jadi tidak ada kepuasan kalau kita belum bisa tangan kita memberikan keberkahan kepada banyak orang. Jadi kepuasan batin itu sebenarnya adalah ketika kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, itu kepuasan batin. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, apapun posisi kita hari ini, selagi kita itu bermanfaat, ibaratnya walaupun kita seorang pentil lah, pentil itu kan sesuatu yang tidak nampak ya, di ban ya, tapi dengan pentil yang ada di ban itu roda kehidupan berjalan, atau mobil itu akan berjalan. Sekecil apapun peran kita, tapi kalau kita memberi manfaat pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi nilai kepuasan itu sebenarnya adalah sebanyak-banyaknya kita memberi manfaat pada orang lain, kan begitu. Jadi kita tidak perlu populer, tapi bagaimana orang lain itu banyak kenal ketika kita memiliki kemanfaatan pada orang lain, seperti itu. Nah ini Pak, karena kita kan sebagai manusia itu bisa merencanakan tahun depan itu gimana, tapi kembali lagi ke kehendak Allah, gitu Pak. Yang terjadi tahun depan itu gimana, itu kembali lagi ke kehendak Allah. Nah sebagai kita pegangan Pak, biar bisa terus menuju target kita di tahun depan, terus optimis, terus kuat menjalani tahun depan biar bisa berkembang lagi, itu gimana Pak? Karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun depan itu gimana. Barangkali kan ada musibah yang menimpa kita, sakit ataupun apapun yang di luar kehendak kita, di luar harapan kita. Itu sebagai pegangan kita biar apa ya, terus berjalan aja itu, biar nanti 2024 bukan tahun terakhir kita untuk apa ya, menyerah dan terus berproses. Itu apa Pak yang bisa jadi pegangan hidup? Lagi-lagi
lagi-lagi ke konsep Islam ya, kalau kita beragama Islam ya, bahwa nikmatnya hidup itu kan ketika kita berikhtiar, itu nikmatnya hidup. Apa sih nikmatnya ketika kita duduk saja kemudian hanya makan tanpa tahu proses bagaimana mencari uang, kemudian bagaimana memasak, kemudian bagaimana menyajikan, itu kan tidak menarik sebenarnya. Jadi justru nikmatnya hidup itu diproses. Kalau yang sering saya omongkan bahwa al-insan lebih tafkir, manusia itu maunya berpikir saja kok, manusia itu berikhtiar sebenarnya, tapi Allah lebih takdir, Allah itu yang menentukan. Nah, apakah kita jumud atau pasrah, atau kalau teorinya apa itu aliran Islam yang Jabariyah, apakah seperti itu? Enggak juga mestinya. Justru ketika kita itu hidup itu ibarat kita itu lagi mengarungi arus derasnya sungai misalnya. Bagaimana kita bisa mengarungi arus derasnya sungai itu, berarti kita harus memahami terkait kapal yang kita tumpangi, terkait dengan arus sungai itu, terjalnya batu dan sebagainya. Makanya kalau kita bisa menguasai semuanya, itu namanya ikutilah arus tapi jangan terhanyut. Itu prinsipnya. Ikutilah arus tapi jangan terhanyut. Jangan terhanyut. Nah, banyak istilah-istilah terkait dengan itu adalah ketika kita naik kapal, itu berarti kita lagi naiki syariat, katanya dulu. Syariat. Jadi naik syariat. Tadi ikhtiarnya orang itu kan ya naik kapal. Nah, kapalnya apa? Ya syariat itu. Jalan menempuh untuk ke Allah ya pakai syariat sebenarnya. Kemudian bagaimana kita tahu dalamnya lautan, itu pakai hakikat kan ya, hakikat ya. Tahu dalamnya lautan. Kemudian bagaimana kita bisa menemukan mutiara jamrud yang ada di lautan, berarti kan juga makrifat. Jadi ini lebih tinggi lagi mas, Jadi tadi kan Islam itu, kita itu sebagai umat Islam itu ada tiga segitiga tadi, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kemudian torekoh atau jalan menempuh pada ridha Allah kan macam-macam. Ada yang menempuh syariat, itu orang awam. Kemudian torekot dengan ritual-ritual seorang yang salik, dengan ritual-ritual apa itu torekoh dan sebagainya. Kemudian kita bisa mencapai hakikat, kemudian menjadi ma'rifat dan sebagainya. Sebenarnya hidup ini adalah cerminan hidup kita di surga sebenarnya. Ketika kita di dunia ini baik-baik saja, ya inilah surga, gambaran surga kita sebenarnya. Artinya apa? Kita tidak melanggar ketentuan negara, enggak dipenjara, kemudian kita baik sama orang lain, kita hidup enak dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah gambaran ketika kita di surga sebenarnya. Makanya orang yang soleh sebenarnya, orang yang soleh itu kan orang yang mengamalkan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, kan gitu aja kan ya. Iya Pak. Orang takwa itu mas ya, orang takwa ya. Ittaqillaha haitsuma kunta ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada kan begitu. Dimanapun berada itu ya harus bertakwa. Nah terkait dengan bagaimana nanti ketika kita hidup di tahun 2004 ini biar tidak putus asa, lagi-lagi larilah pada fafiru ilallah jadi ya. Fafiru ilallah kan gitu ya. Larilah kepada Allah. Ya Allah itu. Ya Allah, ketika Allah itu menjadi tujuan, semua itu kecil. Allahu Akbar, semua menjadi kecil. Sudah, semua itu kecil. Ini memang bahasa rasa mas ya. Jadi rasa itu ya harus melalui proses torekot memang. Harus proses torekot itu. Jadi ada mursyid yang melatih kita, yang menuntun kita, karena jalan torekot itu banyak penghalangnya. Mengapa saya bisa cerita? Saya juga melakukan itu. Ya, sehingga saya tahu betul bagaimana jalan menempuh torekoh itu kemudian banyak tantangannya. Bukan dari sesuatu atau orang yang jauh, tidak. Tantangan itu berangkat dari keluarga terdekat, itu pasti ada. Itu namanya tantangan. Dan memang syaitan itu kan tidak ingin kita itu lurus-lurus, lemah-lemah saja. Pasti setan itu bikinnya kita terjerumus pada hal yang buruk. Nah, wasilah setan yang berdekat adalah kepada siapa? Orang terdekat kita. Ya siapa? Bisa orang tua kita.
bisa teman kita, itu bisa. Makanya sekali lagi dalam rangka menyiapkan tahun depan adalah yang paling penting adalah fafiru ilallah. Ya, justru sekarang ini coba kita refleksi, muhasabah bahasa, hitung-hitung ya, hitung-hitung apa yang sudah kita berikan pada orang lain, seberapa banyak nilai manfaatnya pada orang lain, seperti itu yang paling penting. Nah, dari situ kemudian kita menatap tahun depan, mencoba untuk menghitung lagi kira-kira berapa orang lagi yang bisa menerima manfaat dari saya, gitu. Itu Bang kuncinya di lajis itu sebenarnya. Lajis itu sebenarnya kalau mau berkhidmah, lajis kalau mau berkhidmah bahagia banget loh ya. Contoh hari ini ya, ketika ada tetangganya kebakaran, ya kami datang bukan cuma omongan Mas, kami datang bawa uang, tak berikan langsung. Bantuan. Itu keren. Lajis itu bisa. Lajis itu bisa. Nah, jadi berkhidmah kemudian memberi manfaat itu yang penting. Terkait nanti kita jadi apa, itu Allah yang mentakdirkan. Saya yakin bahwa khidmah itu pasti akan bersinggungan dengan barokah. Khianah itu pasti bersinggungan dengan kelaknatan, laknat Allah, itu pasti. Ingat dua sisi ini saling beriringan, mau berkah atau mau mafsadah, gitu. Neraka atau ke surga, ya ini menentukan, gitu. Jadi ukuran berhasil tidaknya itu dari segi kebermanfaatan. Iya, betul. Apa artinya kita sukses untuk diri sendiri tapi gak menjadi manfaat? Kata orang itu kan, orang itu ketika meninggal itu yang dikenang adalah namanya. Kalau manusia meninggalkan namanya akan terkenang, ya kan? Kalau macan itu meninggalkan belangnya. Kalau gajah meninggalkan gadingnya. Tapi manusia meninggalkan namanya, itu pasti terkenang nanti. Dan jasanya Pak? Jasanya, ya namanya itu jasa kan. Makanya khususon ila ruhi itu pasti disebut. Misalnya muassis Nahdlatul Ulama, kita salah satu adalah pendiri itu. Ya, Dzuriyah, Korea dan sebagainya. Seperti itu pasti disebut, pasti dikenang sama orang-orang itu. Dan kemudian kedekatan kita kepada Allah, terus agama, kualitas ibadah kita itu juga penentu refleksi juga nih buat tahun ini dan tahun depan Pak. Iya. Kekuatan iman, ihsan dan segitiga tadi Islam. Iya. Ya. Mungkin itu dulu Pak, cukup Pak? Iya, cukup. Ya, 20 menit. Luar biasa ya. Kita nanti persiapan Jumatan. Alhamdulillah, refleksi akhir tahun ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari obrolan kali ini. Apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita lakukan di tahun ini, semoga berkah dan juga ada kebermanfaatannya dan bisa kita lakukan juga di tahun depan, begitu Pak. Amin ya. Seterusnya dan juga ditingkatkan lagi. Iya, betul. Ada strateginya tadi di awal sudah disampaikan Pak Yudi. Silakan dicatat teman-teman buat strategi di tahun depan, barangkali belum menentukan, masih kebingungan caranya menyiapkan strategi buat tahun depan gimana. Tadi bisa dicatat di awal. Subscribe. Ya, di subscribe channel ini ya. Jangan lupa di like, disebarkan sebanyak-banyaknya biar kita memberikan manfaat melalui obrolan santai. Iya. Amin. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama ya. Kesempatannya, ilmunya, pengalamannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat kita dan tahun depan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.